Halo, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan membahas tentang staking. Jadi nanti kita akan mengulas tentang staking itu apa dan bagaimana staking itu terjadi, apa saja staking dan bagaimana nanti kita akan coba ulas di belakang. Sekarang saya akan mencoba bagaimana cara melakukan staking di Trust Wallet. Ini saya menggunakan Trust Wallet. Ada staking, tapi sayangnya memang di Trust Wallet itu hanya Terra Classic saja yang bisa staking, mungkin termasuk Luna. Nah, Luna pun tidak ada staking, yang ada staking justru hanya Terra Classic saja guys di sini. Ini ada stake di sini karena ada banyak validator yang menggunakan Terra Classic. Jadi kalau kita lihat saya di sini ada banyak koin mulai Dogecoin, Shiba Inu, BitTorrent, Jasmine, Linear, itu di berbagai jaringan blockchain mulai dari BNB, ada juga Ethereum, ada juga Polygon, ada juga Matic. Itu tidak semuanya bisa staking. Jadi ternyata kalau di Trust Wallet kebetulan hanya bisa Terra saja yang bisa staking, di stakekan lah gitu. Tapi kalau kalian di Binance atau Tokrypto itu memang bisa apapun tokennya ya kalian earningkan gitu ya. Oke, sekarang bagaimana sih cara mau staking? Semudah saja. Yang harus perhatikan adalah kalian harus menyisakan tokennya untuk gas fee. Jadi jangan semua. Contoh seperti ini saya ada 383.000 Lunsi di sini. Kita akan lakukan staking. Kita klik di koinnya. Klik di koinnya sini. Kemudian saya lakukan stake. Seperti ini. Kemudian kita akan stake. Kita klik stake. Kita klik mark saja, kemudian kita edit ya, jangan semuanya, sisakan karena nanti untuk gas fee nanti saya akan beri contoh bagaimana yang tidak ada, nggak disisain gitu ya. Kemudian yang kedua, cari validatornya. Nanti validator juga kalian harus milih guys, beberapa gitu ya, ada beberapa validator yang kalian juga harus cari tahu. Nanti akan coba di belakang bagaimana cara ya sedikit paling tidak memilih lah gitu profilnya. Saya mungkin di sini yang saya kenal kan ada Lunsnim, juga Classic Spare. Sebenarnya ada juga inilah yang mungkin saya kenal ya, ada Lunsdao, tapi Lunsdao itu hanya ada di ini saja sih. Karena apa? Jadi hasil dari staking ini ternyata tidak semua sama guys, walaupun APR-nya 12%, tapi dapatnya nggak semuanya sama. Nanti kita lihat. Oke, saya akan pilih salah satu karena yang saya kenal ada Classic Spare, ini saya akan pilih 300 ribunya saya akan stake gitu ya. Tidak akan di lock selama 21 hari ke depan. Kemudian continue. Seperti ini, kemudian dia ada network fee di sini. Ini adalah sekitar 600 berapa nih? Nggak kelihatan ya, tapi senilai 1.600 rupiah lah gitu ya. Validatornya ini, alamatnya dan lain-lain, kemudian kita confirm. Oke, sudah terstake. Jadi nanti tinggal nunggu saja hariannya, nanti kita akan dapatkan reward seperti itu. Oke, setelah kita dapatkan reward, nanti kita akan klaim dia punya reward. Kita ambil contoh. Nah, ini kalau yang sudah ya, sudah. Jadi yang di staking adalah 300.000 koin, ada sisa 83.000. Itu nanti dijadikan gas fee jika kita akan klaim reward ataupun mau unstake gitu ya, maksudnya tidak mau di stake lagi. Karena begitu di stake kita nggak bisa menjual lagi, nunggu sampai 21 hari ataupun memang kita stop di tengah jalan gitu. Oke, kita lihat contoh yang saya sudah stake.
Nah ini ya, saya ada ini available 0 lunsi kosong, kemudian saya staking 796.000. Nah saya dapat reward 35, dan ini sedikit, termasuk sedikit sekali 35. Nanti kita bandingkan dengan yang lain lah gitu ya, kita lihat dulu. Nah ini kalau kita pergi ke stake, kemudian kita akan klaim rewardnya walaupun cuma baru 35, ini akan ada sini, you don't enough Terra Classic to cover network fee. Jadi Anda tidak mempunyai cukup Terra Classic untuk mengcover gitu, padahal mengcover cuma 105 rupiah tuh network fee-nya, tapi karena nggak ada, karena kosong ya tetap aja nggak bisa gitu. Jadi kita harus top up gitu ya. Nah top up, bagaimana top up? Contoh kita akan top up lah ya, kita akan receive, kita akan copy, kita minta gitu ya, ataupun kita beli, kita bisa minta beli atau buy di sini, buy bisa. Tapi karena saya sudah punya di beberapa akun gitu kan, saya punya nih, nanti saya akan minta sajalah dari tempat lain. Contoh yang dari tadi, misalkan mana ya yang kira-kira masih ada. Nah saya akan minta dari sini karena masih tersedia sebanyak 99.000. Saya akan pindahkan, minta dari sini, dari akun yang sini. Kita akan send dari sini di sebanyak mungkin 40.000 saja ya, 40.000 saja, 40.000 lunsi. Oke, nggak perlu memo. Kemudian ini paste dia punya alamatnya tadi, kita continue, kemudian confirm. Oke, sudah ditransfer, kita tunggu saja. Kita back ke akun yang satu lagi karena saya ada beberapa wallet nih ya, berbeda-beda gitu. Kita memang di Trust Wallet, dan kita harus memecah-mecah guys, jangan kebiasaan jangan di satu tempat gitu. Dan kenapa kok nggak di selain Trust Wallet, MetaMask lah, KuCoin lah, dan lainnya. Sebenarnya nggak perlu juga, karena katakanlah Trust Wallet bangkrut, hancur, atau Trust Wallet entah bagaimana dia hilang, yang penting kodenya udah dicatat gitu ya. Jadi sudah nggak perlu ini gitu ya. Tadi yang bisa ditarik mana ya? Ini kali ya tadi yang. Nah ini sudah ada kan, sudah masuk 40.000. Saya akan coba klaim. Tadi kan nggak bisa diklaim ya, saya akan klaim reward. Klaim reward. Oke, sudah hilang tadi ya tulisan di sini tadi. Kemudian saya akan confirm. Oke, sudah berhasil diklaim sebanyak 35 koin untuk koin Terra Classic gitu ya. Nah itu adalah caranya. Jadi kalian tidak bisa kalau ininya kosong, di sini kosong, nggak bisa. Makanya stake tidak boleh full semuanya staking. Nanti kalian harus beli dulu untuk unstake gitu ya, ataupun claim reward seperti itu. Nah itu adalah caranya. Kita ambil contoh lain. Mana yang belum di unstake ya? Belum di staking. Yang ini saya akan coba staking juga. Saya akan staking. Kita pilih misalkan launch name lah barangkali ya. Kita mark, kemudian kita kurangi ini. Saya punya stok 184.000. Mungkin saya akan 180.000-nya saja. Segini ya. Oke, confirm. Kita tunggu sebentar sampai betul-betul yang ini hilang.
Oke, sudah berhasil terstaking. Saya stake 180.000 lunsi, kemudian saya sisakan 4.400 untuk gas fee nantinya itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba perlihatkan kenapa itu berbeda-beda. Kita ambil contoh yang di sini. Ini yang tadi ya, nilainya kan tersetek ini adalah 796.000 token lunsi dari beberapa hari, mungkin lama, yang ini semingguan kayak lebih ya, 2 minggu lebih kayaknya sih nggak salah. Itu hanya dapat 35 koin. Itu disetek kepada siapa tadi ya, stakernya, validatornya ya. Lupa tadi nggak ditunjukin si validatornya. Berbeda kalau kita bandingkan dengan yang ini. Nah, berbeda untuk yang ini kan sama-sama bahkan lebih kecil ya, cuman 615 token lunsi. Kemudian saya stake sebesar ini, saya mendapatkan 4.000 guys. Bandingkan dengan yang tadi yang cuma dapat 35 koin, ini dapat 4.000. Padahal waktunya lebih lama yang satunya dibanding ini. Nah, kemudian kita lihat validatornya Stake.io. Nah, ini beda-beda, jadi nggak semuanya APR sampai dengan 12% sampai 15% itu kita mendapatkan senilai itu. Jadi nggak semuanya. Jadi kita nggak tahu hitung-hitungnya bagaimana, nggak tahu di sana seperti apa, karena intinya setiap ini berbeda gitu ya. Jadi nggak sama. Jadi antar validator itu berbeda gitu ya. Itu yang sudah jelas-jelas. Kita akan ambil contoh lain yang saya coba akan tarik adalah yang ini, karena ini sudah, kalau nggak salah ada, kita lihat rewardnya. Saya akan klaim reward. Nah, saya melakukan staking sama Lunsnim di sini. Lunsnim saya staking 3,9 juta token. Saya akan coba klaim reward. Saya mendapatkan 12.000 token, ya senilai 32.000 rupiah lah gitu ya. Mungkin kalau ini di sekitar semingguan kalau nggak salah ini ya. Oke, saya akan coba confirm tarik ya. Memang ada gas fee nya guys, jadi dapat segitu ya kepotong gas fee lah, seperti itu. Kalau beberapa waktu lalu kita juga sudah claim reward di 41 koin ya, 41 koin kita sudah klaim juga itu. Dan kalau historinya banyak sih, setiap minggu kadang-kadang saya ambil dia punya rewardnya seperti itu. Nah, itu adalah cara kalian staking. Kebetulan di Trust Wallet memang hanya Terra Classic ada yang tersedia. Kalau kalian mau ya di toko online-nya, di toko kriptonya gitu ya, di exchange-nya kalian bisa staking. Tetapi ya kita pengennya kan ya di wallet ya, biar aman, karena uang kecil itu kalau kita beli ya hanya untuk jangka panjang gitu, nggak bisa untuk menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan nanti naik sekian puluh persen kita jual, ya nggak begitu. Itu namanya trading kalau seperti itu. Nah, bagaimana cara melihat validator misalkan, karena validator itu penting guys. Validator itu pada saat kita stake, kita boleh milih di sini validatornya siapa. Contoh seperti ini tuh validator banyak tuh di sini. Ya kalian harus lihat track recordnya juga lah gitu di misalkan di Twitter dia punya blog, biasanya kita tinggal lihat aja sih gitu ya. Tapi biasanya yang kebetulan aktif sekali di Twitter adalah Lunsnim dan Classy Spare
Ya walaupun Classifier itu baru masuk beberapa waktu lalu, belum lama gitu, yang sudah lama saya menggunakan Launchnim ini. Nah, untuk melihat profil mereka tinggal kalian pergi ke Chrome dulu, ke Google ya. Kita lihat Terra Rebel. Kebetulan kalau Luna Classic sekarang sudah dikelola oleh Terra Rebel. Kita lihat stack-nya, stack station. Kita cari stack, kita lihat validatornya. Di sini ada 130 validator yang aktif dan resmi di sini. Tapi memang tidak semua ada di Trust Wallet, berbeda-beda ya. Ada di banyak tempat, dia tergantung mereka mau di mana dia naruh seperti itu. Tapi di sini adalah banyak. Kita bisa lihat profilnya, contoh misalkan Launchnim. Kita lihat di sini ada dia punya di Twitter, kemudian emailnya ada dan statusnya apa, kalian bisa lihat di sana seperti itu. Nah, ini adalah profil-profil dia. Jadi self regulation 0%, dia sendiri tidak punya mendelegasikan apapun di luar gitu ya. Optimis 5%, current 5%, maksimal 15%, dari charge ada 2%. Nah, kemudian ini adalah voting powernya 0,4 ya, berhasil menempuh proposal 11002, yaitu proposal untuk membuat desentralisasi structure for Terra Luna Classic blockchain incorporating of the methodology of holacracy. Atau lah saya nggak paham amat, tapi kalian bisa lihat di situ dia punya voting power di sana. Kalau kita bisa lihat yang lain, kalau yang lain ya ada banyak ya, tapi kalau kita coba lihat yang tadi sih, coba dulu ya. Sebentar. Di sini kan ada dia punya, misalkan ini HTTP Twitter bla bla, kalian bisa lihat di sini. Bagaimana aktivitas dia, sang validator kita, berapa pengikutnya, kemudian aktif atau tidak di ya setiap saat gitu ya. Kalau ngeliat di sini kan dia aktif 49 menit lalu, terus bagaimana dia mendukung soal koin yang kita staking. Tentu sebagai seorang validator, karena dia adalah orang yang mencoba mengembangkan gitu, karena kan dia mereka inilah yang sebetulnya menjaga rantainya gitu. Kalau nggak ada mereka ya nggak mungkin koin itu bisa berkembang seperti itu. Kalian lihat di sini saja seperti itu. Untuk yang lain kita ambil contoh. Mana sih kok nggak? Ya ini ada banyak ya, ada 130 lah. Kalian bisa memilih di situ, terutama yang ada centang-centang biru gitu, seperti itu. Karena di sini juga ada yang, kalau ngeliat di bawah, ada yang sudah di jail atau di penjara guys, sudah gagal dia ya, karena mungkin jadi bukan berarti tanpa resiko, semua juga ada resikonya. Seperti ini stack loans, kemudian stack sequence itu diblokir ya, padahal sudah centang biru seperti itu. Jadi ya semuanya tetap ada resikonya. Jadi suatu hal pasti ada resikonya, nggak bisa lah kita mengharapkan di satu tempat kemudian tanpa resiko yang nggak ada gitu ya. Main deposito saja kalau nggak mau resiko, semuanya ada resikonya. Tapi memang kita harus mencari gitu ya. Contoh Classifier ini, Classifier juga karena baru, dia masih belum, saya tahu waktu itu masih baru, dia baru masuk kalau nggak salah. Dia mendapatkan berapa juta ini, tapi pengikutnya udah luar biasa, ada 59.000 follower gitu ya. Kemudian di sini juga terakhir kemarin dia mendapatkan berapa miliar token kalau nggak salah. Dan ini kan nggak bisa main klaim begitu saja guys. Jadi kalau cuman klaim itu kan nggak bisa. Jadi tetap karena bisa di tracking guys. Dia ngomong apa, katakanlah saya mendapatkan 1 juta token misalkan. Ada orang menitipkan uang ke saya 1 juta token, itu kan nggak bisa main klaim. Kita bisa tracing betulkah koin itu ada masuk, kita bisa lihat juga di sana sebetulnya. Itulah
Memang inilah kelebihan dari sistem blockchain ini. Jadi tidak seperti perbankan yang ngomong saya punya pelanggan 1 juta orang, tapi apakah itu betul-betul ngasih duit, apakah betul-betul ada duitnya, dan lain-lain kita tidak tahu. Di blockchain itu berbeda. Itulah yang sebetulnya ternyata setelah saya tahu, wow, lumayan luar biasa gitu ya. Jadi kita tidak bisa main klaim sepihak seperti itu, karena konsepnya kayak konsep demokrasi guys. Mau jadi voting power juga harus mendapat dukungan sebanyak mungkin orang, seperti itu ya. Biar bagaimanapun, saya bilang lagi, bukan tanpa resiko gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini peace freedom, dia pas sudah depositnya aktif, kemudian kontaknya ada. Kalau kalian mau apa sih namanya stake dengan nilai besar, kalian harus kontak langsung ya, karena melibatkan uang besar. Tapi kalau cuman uang kayak saya cuman 1 juta rupiah, 500.000 ya nggak haruslah kesana-sana gitu ya. Anggap aja itu hanya resiko sebuah investment gitu saja sih. Kita bisa ngelihat juga langsung ke dalamnya sana, karena ini bagian dari sebuah apa ya, kalian nggak bisa juga hanya invest, ada orang sini taruh duit ke saya kembalikan, itu aduh itu salah lah guys, itu jangan deh gitu. Lebih baik itu namanya kalian cuma ikut-ikutan gitu ya, tanpa mempelajari. Kalau kalian sampai membaca sampai ini tema sekarang saya ini sampai menit ini, berarti kalian sudah memang berniat ingin belajar betul-betul. Jadi lanjutkan guys, karena orang-orang yang investment kemudian tanpa mau membaca, menonton sampai puluhan menit berbanyak video, itu pasti gagal guys. Saya udah coba lah ya, saya ngecap sini sebetulnya kan bukan hanya sekadar membuat konten gitu ya. Karena gini, saya membuat konten, kenapa saya kontenkan? Saya tuh belajar, paling tidak dengan saya kontenkan, saya itu dipaksa harus belajar terlebih dahulu sebelum menyampaikan. Nah, ilmunya saya akan dapat karena saya dipaksa gitu ya. Kayak orang sekolah, saya harus masuk pagi, pulang sore harus belajar karena membayar gitu. Karena ini gratis, saya kan harus ada paksaan. Salah satunya adalah bikin konten. Bagi kalian yang menonton, paling tidak apa yang saya sampaikan itu tidak salah sepenuhnya gitu, karena saya harus banyak referensi seperti itu. Itu satu contoh. Makanya buat kalian yang sudah menonton sampai menit ke sini, saya yakin kalian memang betul-betul berniat ingin belajar. Teruskan, jangan putus asa. Jangan hanya nonton dari sini, kalian harus nonton sebanyak mungkin hal-hal seperti ini. Oke? Itu cara milih validator guys, milih validator. Nah, pasti kalian sudah belajar lah ya staking. Sebetulnya salah juga ya kalau ngomongin staking itu apa. Kalian pasti udah paham karena sudah menit panjang sini kok enggak itu ya. Staking intinya kita seperti gampang dan mudahnya ngomong adalah deposito lah ya. Kita menabung, kita titipkan ke bank, waktunya berapa lama, 1 bulan, 3 bulan, kemudian setahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu kita tidak tahu dipakai buat apa kalau di bank gitu ya. Sementara kalau di staking sudah jelas staking kalian tahu. Jadi rantai blockchain ini ada 2 posisi, ada POW dan POS, proof of work. Jadi kalau untuk nge-proof sebuah jaringan atau sebuah transaksi itu menggunakan komputer atau node yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ada satu lagi konsep staking, jadi proof of stake. Jadi untuk dijadikan sebagai tanda tangan, stamp atau saksi lah gampangannya, kan harus disaksikan guys. Kalian mengirim koin dari A ke B, itu harus mencari saksi bahwa orang A itu punya koin dan orang B adalah tujuan yang sebenarnya. Jadi itulah yang itu, tapi menggunakan duit yang ada di stake, ada di para validator ini. Nah, ini ada stake pool karena mereka mengumpulkan duit banyak orang, namanya stake pool. Jadi contoh Lunsnim atau Lunsdao atau apa ini namanya ini, mereka itu hanya mengumpulkan uang dari masyarakat, dari kita dan jadiin satu,
untuk apa sih namanya, menjadi saksi, menjadi validasi. Karena apa? Karena semakin besar nilai stakingnya, kemungkinan menjadi saksi gitu ya, menjadi staker, menjadi validator itu semakin besar. Nah, makanya mereka mengumpulkan uang. Kalau uang sendiri kan ada syaratnya ya, harus berapa Ethereum. Jadi itu sekitar 800 jutaan nilainya, kalian bisa menjadi validator sendiri. Tetapi ya kan banyak yang lain miliaran. Bagaimana kita mendapatkan uang sebanyak itu? Ya tentu dari staking pool seperti ini, mengumpulkan duit dari banyak orang. Yang penting dikelola dengan baik, dapat fee-nya berapa, staking berapa, nanti akan dapatkan bagi hasil. Tapi lagi-lagi karena ini adalah berebutan itu banyak-banyakan uang yang ada di staking, yang di stake, yang dikunci. Maka ya kalau kita ikut ClassicPair, ikut Loans, ikut siapa gitu, ya kita harus mencari tahu mereka itu punya aset berapa banyak, seperti itu. Nah, itu gambaran seperti itulah. Sementara sebenarnya kalau staking itu apa ya, kalian ada videonya juga, ada konten tentang POW dan POS seperti itu. Kalian juga bisa baca di Binance Academy, bisa menonton di Indodax Academy dan lainnya, banyak sekali. Kalian betul-betul harus paham, jangan cuman sekedar nonton dia naik, kata orang bagus kita beli, habis itu sudah. Jangan deh. Sekali lagi, memang menonton itu lama, waktunya lama, menghabiskan kuota dan lain-lain, tapi saya jamin ilmu kalian akan menambah dengan baik. Oke geng, itu saja mungkin ya untuk staking kali ini, caranya seperti itu. Terus jangan putus asa untuk terus membaca untuk mengetahui. Nanti setelah kalian paham ya sudah, kalau udah paham ya sudah, ngapain lagi ya, seperti itu. Kalian tinggal ngikutin aja apa yang mereka ini di Twitter, di mana-mana, seperti itu. Karena memang di Twitter itu adalah tempat di mana mereka aktif, kebanyakan seperti itu ya. Di Loonsname ada pokoknya banyak kripto. Kalau kita nonton di sana nih, ada Loonsdao dan lain-lain, itu udah banyak sekali mereka yang memang berurusan dengan kripto ya. Karena kita nontonnya kripto, pasti page kita ya hubungannya sama kripto kan, seperti itu guys ya. Ini paling tidak sebagai media untuk kita update, seperti itu ya, nambah ilmu, nambah update dan lain-lain, karena dia akan mereka terus-terusan. Nah, kenapa kita megang satu koin kemudian harus ada update? Nah, kripto ini kan tidak ada fundamentalnya yang jelas. Kalau Bitcoin, Ethereum jangan tanyalah, mereka sudah mapan, kalian beli, udah biarkan aja, saya jamin lah, saya berani ngomong itu ya, tunggu biarkan ntar dia naik, udah gitu. Tapi koin lain bagaimana gitu ya. Nah, sementara kita pengen kan koin-koin murah ini, koin kayak Lunsi itu koin nggak ada harganya hari ini ya, bukan nggak ada harganya. Koin-koin yang bagi banyak orang itu kayak apa ya, itu koin udah nggak jelas lah gitu ya. Tapi kan kita berani beli gitu ya. Kita itu berani bermimpi sajalah sebetulnya. Kita berani bermimpi untuk membuat bagaimana harga dia naik. Satu-satunya kripto itu supaya naik adalah dengan memviralkannya. Terus kalian lihat di sini ada berapa banyak orang misalkan endorsement secara sukarela, termasuk saya juga karena sebagai holder Lunsi, seperti ini terus nih. Lunsi will burn 90% of token akan mencapai 100 Lunsi. Possible atau tidak? Secara kalkulator tidak mungkin, mustahil gitu ya. Di sini Lunsi will burn sekian, $110. Bahkan kalau kita kalkulasi nanti ada Shiba itu akan menjadi $1 lah, secara kalkulator udah bullshit gitu ya. Tapi mereka inilah yang betul-betul mereka berjuang luar biasa, karena mereka duitnya banyak. Mereka itu adalah pemegang uang yang luar biasa, dan mereka yang akan melakukan itu. Tanpa mereka ya uang itu nggak akan ada apa-apanya guys. Kripto itu akan mendep aja. Jadi sekali lagi, memilih koin juga ya kan harus seperti itu, memilih validator seperti itu. Kita staking suatu token, kita harus lihat profilnya, lihat komunitasnya, lihat validatornya dan lain-lain. Itu seperti itu. Tapi kalau kalian banyak duit, kalau kalian niatnya udah pengen kripto, nggak mau pusing, udah Ethereum, Bitcoin, dah. Kalau kalian beli dikit,
Saya sih, kalau saya sih dengan pedenya ngomong udah pokoknya pasti naik gitu udah. Walaupun titik sekarang ini masih ada potensi turun lagi nanti di bawah, sampai di bawah 15.000. Kemarin sempat menyentuh 15.000, kemudian hari ini naik lagi. Sekarang berapa ya? Sebelum lihat tadi ini, tapi kemarin sempat naik 20.000 lebih, bahkan 21.000. Dan ada kemungkinan turun, ya ada, karena memang begitu, dia turun naik turun, hal biasa. Jadi kalau kalian beli hari ini ya nggak apa-apa juga sih, beli kapan aja. Misalkan nih hari ini beli 1 juta, kemudian nanti tiba-tiba turun menjadi 800.000, nggak usah panik, jangan dijual, biarkan saja. Kalau perlu kalian beli lagi tambahin 1 juta lagi, turun lagi beli lagi, itu seperti itu ya, biarkan. Nanti memang itu siklus kok, nggak usah khawatir lah itu. Usah khawatir turun, ntar ada waktunya naik lagi, ntar baik lagi. Saya udah 8 bulan terakhir ini duit saya itu yang loss sudah berapa, gara-gara agak demam sedikit aja tuh wah saya jual. Ada juga kan yang nilainya ikhlas, ada beli saham Tesla, beli saham ini, atau beli kripto apa waktu itu yang nilainya kecil cuman 1 juta, itu saya biarkan, udah kembali lagi, bahkan sekarang jadi untung gitu ya. Tapi yang duit gede, yang berapa juta gitu, karena turun, waduh, kita semakin besar nilainya, secara psikologis akan menekan kita. Memang seperti itu. Jadi ya usahakan kalau bisa sih, memang niatnya beli ya sudah, biarkan. Jadi ya memang begitulah guys. Saya jadi loss gitu, padahal kalau saya biarkan ya naik lagi. Kenyataannya seperti itu. Kalau kalian lihat data data ininya ya, data candlesticknya, kalian lihatlah dari 2012 sampai hari ini. Kalian skenariokan bagaimana kalau dia beli di puncak, bagaimana kalau dia beli di bawah, bagaimana beli di tengah, dan lain-lain. Kalian baca aja kapan dia turun, kapan dia naik, berapa lama dia akan anjlok lagi, kapan dan bagaimana. Itu saja sih, karena perdagangan kan seperti itu, dan nggak akan. Sudahlah, kita katanya nggak boleh melihat masa lalu, nggak bisa. Masa lalu itu penting. Kenapa? Kita bukan dukun, percuma lihat masa depan. Seperti ini kalian lihat di USDC bisa $1 plus bla 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 bla, kemudian Legacy bisa 0 dan lalala. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak guys di sana. Secara itu juga mustahil, impossible. Mereka kayak bullshit, kayak bikin orang bohongin orang. Bukan soal bohongin orang, mereka tuh validator. Mereka itu harus memberikan semangat gitu. Ini loh bakal naik seperti, karena semakin banyak yang stake mereka, rantai itu berjalan guys. Kalian harus tahu, secara fundamental memang tidak dipakai. Buat apa sih Shiba, buat apa sih Lunsi, buat apa ya, nggak dipakai buat apa itu aset toh. Tapi ternyata setiap validator ini menerima staking atau transaksi. Setiap transaksi itu validator itu mendapatkan fee. Nah, fee itu kan diambil dari punya kita. Nah, disitulah duit yang mereka tuh kerja. Nah, mereka itu bekerja menjaga kodenya, menjaga kerahasiaannya, menjaga, ya namanya sekarang kan yang dijaga tidak harus berupa gedung guys, tidak berupa toko kita jaga dapat duit, tidak. Email kalian dijaga. Siapa yang jaga? Atau mereka, karena pakai Gmail. Berapa banyak karyawan Google kan? Kalian punya Facebook akun, kalian jaga kan passwordnya, bagaimana caranya supaya nggak dihack, supaya begini kita simpan baik-baik. Facebook juga punya karyawan luar biasa untuk menjaga supaya nggak kebobolan kan, seperti itu. Nah, itu juga perjalanan seperti Lunsi, Terra Luna, kemudian Shiba Inu dan lain-lain lah. Itu fundamentalnya di situ. Semakin banyak validator yang kuat, semakin banyak transaksi, maka itulah fundamental sebenarnya. Itu fundamental yang duit itu betul-betul dipakai di situ. Karena ada setiap transaksi itu dan hilang kan, jadi bening situ. Kemudian ada Doge, ada apa dan lain-lain. Oke guys, sudah panjang banget tentang ngomongin staking, tapi ngomongin tambahan karena saya yakin kalau kalian bisa mendengar apa yang saya katakan ini, kalian itu bukan sekedar orang yang nyoba-nyoba, orang itu orang yang tertarik. Kalian pasti orang yang tertarik. Kalian pasti orang yang mau belajar, sama seperti saya berbulan-bulan yang lalu.
Setelah kalian paham, setelah kalian ngerti, kalian akan paham betul-betul. Oke geng, itu saja ya barangkali ya, karena pasti akan gak banyak, kalian hanya salah satu dari mungkin 100 orang yang menonton video ini. Mungkin kalian akan 100 orang dari yang nonton, 1000 orang yang nonton video ini mungkin. Karena pasti kebanyakan orang pengennya hanya membaca seperti ini. Wow, Lunsi menjadi $1, beli. Wow, Lunsi menjadi $100, beli. Kalau seperti itu ya sudahlah, nasib kalian. Kalau berarti itu hanya bermain lotre saja. Kalau keluar nanti naik syukur, enggak ya sudah. Karena secara mentality, secara fundamental, secara ilmuwan kalian hanya sampai segitu. Oke geng, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye.